Malam itu dingin, dengan kabut tipis merayap di luar jendela kamar Risa. Ia baru saja pindah ke rumah peninggalan neneknya di pinggiran kota. Sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang dipenuhi perabot antik dan bau yang lembab yang khas. Di sudut kamar tidur utamanya berdiri sebuah cermin setinggi manusia dengan bingkai kayu yang diukir rumit dan menghitam dimakan usia. Nenek selalu berpesan agar cermin itu tidak pernah ditutupi. Malam pertama Risa tidur di sana, ia terbangun oleh bisikan samar. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi bisikan itu kian jelas, terdengar seperti sebuah senandung sedih tanpa lirik. Ia memutar kepala, matanya langsung tertuju pada cermin. Di dalamnya pantulan Risa terlihat normal, namun ada yang salah. Sedikit di belakang bahunya, jauh di kedalaman pantulan cermin, Risa melihat sebuah bayangan. Bayangan itu bergerak lambat, seolah berenang dalam kegelapan. Ia berani menatap lebih dekat. Itu adalah sosok perempuan. Wajahnya pucat, samar, dan matanya cekung. Namun, yang paling mengerikan adalah rambutnya. Rambutnya sangat panjang, hitam pekat, tebal, dan terlihat basah. Ia tidak terurai ke bawah. Sebaliknya, helai-helai rambut itu tampak melayang dan menjulur seperti tentakel di dalam dimensi cermin. Seolah cermin itu adalah akuarium berisi air hitam. Rambut itu menggantung di udara dalam pantulan, menutupi sebagian besar sosok perempuan itu. Jantung Risa berdentum keras. Ia menarik selimut hingga ke leher. Matanya tak bisa lepas dari pantulan. Perempuan berambut panjang itu tidak bergerak. Hanya rambutnya yang perlahan menjulur, semakin dekat ke arah pantulan Risa. Ia akhirnya menyadari bahwa perempuan itu tidak memantul dari ruangan. Ia sudah ada di dalam cermin. Saat salah satu helai rambut terpanjang pantulan menyentuh pantulan bahu Risa, rasa dingin menusuk langsung menembus kulitnya. Risa menjerit tertahan, refleks memejamkan mata dan membalik badan. Risa tidak berani tidur. Ia menunggu fajar menyingsing dengan tubuh yang menggigil. Saat cahaya matahari mulai menerobos masuk, ia memberanikan diri melihat cermin lagi. Cermin itu kosong. Risa mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun setiap malam kisah itu terulang. Bisikan sedih, senandung lirih, dan sosok perempuan berambut hitam panjang yang semakin lama semakin terlihat jelas di dalam cermin. Rambut itu menjulur semakin jauh setiap malam, seolah berusaha meraih sesuatu. Pada malam kelima, Risa sudah tidak tahan. Ia ingat pesan neneknya, tapi rasa takut menguasai akal sehatnya.
ia menemukan selembar kain batik besar, dan dengan tangan gemetar ia menutupi seluruh permukaan cermin tua itu. Risa bisa tidur nyenyak malam itu, lega karena penglihatan mengerikan itu terhalang. Keesokan paginya saat Risa bangun, ia merasakan ada yang aneh. Kamarnya terasa gelap, padahal sudah siang. Ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke cermin. Kain penutup itu sudah terlepas dan tergeletak di lantai. Cermin itu terbuka lagi, dan kali ini perempuan berambut panjang itu tidak lagi hanya ada di pantulan. Rambut hitam pekat itu tidak lagi melayang di dalam, melainkan telah menembus keluar dari kaca. Helai-helai rambut itu terlihat basah dan dingin, menggantung di udara di depan cermin, seolah seperti tirai hidup. Wajah pucat perempuan itu kini hampir menyentuh permukaan kaca. Matanya yang cekung menatap Risa dengan sorot yang penuh dendam. Kau melanggar janji, bisik suara perempuan itu. Suaranya serak dan jauh, seolah berasal dari dasar sumur. Saat Risa membeku karena teror, perempuan itu tersenyum. Senyum yang lebar, memperlihatkan gigi yang hitam dan runcing. Kemudian dengan gerakan yang tiba-tiba dan cepat, rambut-rambut panjang itu melonjak ke depan, menembus batas antara dunia cermin dan kamar Risa, menjalar dan melilit pergelangan kaki Risa. Risa merasakan dingin yang mematikan, dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari kedalaman makam. Risa berusaha melepaskan diri, tetapi lilitan rambut itu terlalu kuat, terasa seperti kawat baja yang basah dan licin. Risa hanya bisa menjerit, suaranya tenggelam dalam ruangan. Perlahan tapi pasti, rambut-rambut itu menariknya, menyeretnya mundur, semakin dekat ke permukaan cermin. Pantulan terakhir yang dilihat Risa adalah wajahnya yang ketakutan, dan di belakangnya wajah pucat perempuan berambut panjang itu tersenyum puas. Keesokan harinya rumah itu kosong. Cermin tua itu berdiri tegak di sudut ruangan. Permukaannya kembali bersih dan jernih. Namun, jika Anda berani mendekat dan menatapnya cukup lama, jauh di dalam kedalaman kacanya, Anda akan melihat tidak hanya satu, tetapi dua bayangan perempuan berambut hitam panjang menanti korban selanjutnya. Setelah Risa menghilang, rumah tua itu dibiarkan kosong selama berbulan-bulan. Tidak ada yang berani mendekat. Kisah hilangnya Risa menyebar seperti bisikan berhantu di kota kecil itu. Ia ditarik ke dalam cermin. Akhirnya rumah itu dibeli oleh seorang kolektor seni eksentrik bernama Bram, yang tertarik pada rumor dan nilai sejarah perabot antik di dalamnya. Bram adalah seorang yang rasional dan skeptis, menganggap semua cerita hantu hanyalah bualan belaka. Saat Bram memasuki kamar tidur utama, perhatiannya tentu langsung tertuju pada cermin besar berbingkai ukiran kayu gelap itu.
Cermin itu memancarkan aura dingin yang aneh, seolah menelan semua cahaya. Malam pertama Bram di rumah itu, ia memutuskan untuk tidur di kamar lain. Namun sebuah suara memanggilnya. Bukan bisikan yang sedih, melainkan bunyi ketukan pelan dan ritmis, seperti jari yang mengetuk kaca. Bram dengan rasa ingin tahu yang lebih besar daripada takut mengikuti suara itu hingga ke kamar tidur utama. Ia berdiri di depan cermin. Di dalam pantulan, kamarnya terlihat normal. Hanya ada dia dengan senter di tangan dan bayangannya sendiri. Namun saat ia mendekat, Bram melihatnya